Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pembahasan soal ujian atau ulangan kalian yang ketiga tentang optik. Oke, ini soalnya. Jadi, yang pertama, label the diagram showing the reflection of light by a mirror. Choose word from angle of incident, angle of reflection, normal, incident ray, reflected ray. Oke, di sini kalian diminta melengkapi gambar ini, bagian-bagiannya itu, mana yang angle of incident, mana yang angle of reflection, normal, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kalian ingat tentang law of reflection, jadi yang di sini, ini kan ada garis panah nih. Nah, berarti ini adalah sinar datang atau incident ray. Nah, kemudian dia akan membentuk sudut terhadap garis normal. Jadi yang tegak lurus nih garis yang putus-putus, ini garis normal. Dia akan membentuk sudut namanya sudut datang atau angle of incidence. Nah, ini. Kemudian setelah dia mengenai cermin, kemudian dia akan dipantulkan. Nah, pemantulannya itu akan membentuk sudut yang namanya sudut pantul atau angle of reflection. Nah, pantulannya disebut cahaya pantul atau reflected ray. Nah, jadi gini ya, kemarin tuh kalian banyak yang terbalik menamainya. Oke, selanjutnya yang pertama yang nomor 1, kedua. Jadi sini what is the law of reflection? Complete the sentence. Nah, apa sih hukum dari pemantulan? Lengkapilah kalimat ini. The angle of reflection equals the angle of bla bla bla. Jadi di sini law of reflection itu menyatakan bahwa sudut sinar pantulnya sama dengan sudut titik-titik. Nah, apa yang sama? Jadi di law of reflection itu menyatakan bahwa sudut sinar pantul akan sama dengan sudut sinar datang. Berarti ini the angle of incidence. Seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat kembali bagaimana hukum dari pemantulan ya. Di mana sudut datang, nih sudut datangnya itu I biasanya, kemudian yang sudut pantulnya R. I itu akan sama dengan R. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini perlu dikecilin sebentar ya, bentar. Ya, terlihat semua. Yang kedua, class 9 learn about color light. Their teacher tells them about color addition. Di kelas 9 itu sedang belajar warna cahaya dan gurunya menerangkan tentang warna-warna tersebut. She gives them a diagram showing equal amount of primary color of light overlapping. Label of diagram with the correct color. Oke, jadi di sini gurunya memberikan diagram tapi yang tersedia itu hanya warna dasar, primary color. Oke, warna dasar itu terdiri dari warna merah, hijau, dan biru. Di sini ada green, red, and blue. Nah, kalian diminta untuk melengkapi warna-warna sekunder yang terbentuk dari diagram ini. Oke, yang pertama itu di sini garisnya. Berarti dia campuran dari cahaya hijau dan merah, green and red. Berarti campurannya itu adalah warna yellow. Kemudian yang B itu di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini adalah campuran dari seluruh warna. Berarti di sini adalah warna white.
Jadi warna cahaya putih itu mengandung seluruh warna, entah itu warna primer maupun sekunder. Kemudian yang C itu di sini antara blue dan green. Berarti antara blue dan green itu warna Tosca atau cyan. Kemudian yang D di sini campuran warna biru dan merah. Campuran warna biru dan merah bukan purple tapi magenta. Oke, jadi di sini kalian hanya diminta untuk melengkapi diagram tersebut. Oke, lanjut ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3, white light is made up of several colors including blue, green, and red. Jadi cahaya putih itu terbentuk atau dia memiliki atau terdiri dari warna biru, hijau, dan merah. Ahmed investigate the use of red filter. Jadi Ahmed itu melakukan percobaan dengan menggunakan filter warna merah. Look at the apparatus he used. Jadi di sini set percobaannya. Ada filter warna merah, ini red filter, sepanjang kotak ini. Kemudian dia akan disinari cahaya. Nah, kira-kira yang keluar ini warna apa? Seperti itu. Nah, pertanyaannya, he shine different color of light at the filter. Jadi dia mengarahkan, dia menyinari berbagai warna cahaya ke filter tersebut, ke filter warna merah tadi. He observed the color of light. Jadi dia mengamati cahaya yang keluar dari filter, that comes through the filter. Jadi dia keluar dari filter ini kira-kira warna apa? Complete his result tabel. Oke, jadi tadi kalau di filter, Ustazah balik lagi nih ke atas. Kalau dia di filter warna merah, maka yang keluar itu akan warna yang sama dengan warna filternya. Jadi filter itu kayak penyaring. Pada filter warna yang keluar dari filter adalah warna yang sama dengan filter tersebut. Jadi artinya nanti kalau dia di red filter yang keluar akan warna merah. Kita lihat dulu warna yang di shine atau diarahkan ke filter tersebut. Ini warna merah yang pertama ya, warna merah red. Itu jadi warna merah diarahkan ke filter warna merah. Nah, ini kan sama-sama merah. Jadi yang keluar akan warna merah karena dia sama. Yang keluar dari filter itu harus sama dengan filternya. Kalau dia dikasih warna merah, maka dia akan keluar warna merah. Kemudian yang kedua, warna hijau diarahkan ke filter warna merah. Sama nggak? Enggak, karena di sini sama-sama primary color atau warna primer. Warna hijau saat dikasihkan atau disinarkan ke filter warna merah, maka dia yang keluar tidak ada cahaya atau kalian bisa menyebutnya black or no light. Jadi tidak ada cahaya yang keluar setelah filter merah karena dia tidak sama ya. Nah, beda dengan yang ketiga nih, white. White itu kan dia mengandung seluruh warna, berarti dia mengandung red, green, blue, dan warna-warna sekunder lainnya gitu kan. Nah, karena white itu mengandung warna red juga, kalau dia difilterkan warna red, maka yang keluar akan warna merah atau red juga karena dia masih mengandung warna merah. Oke, seperti itu. Lanjut nih, yang nomor 4.
Yang nomor 4, benda diletakkan di antara dua cermin datar membentuk sudut tertentu sehingga terbentuk satu bayangan. Oke, jadi di 11 ya, 11 bayangan. Jadi di sini diketahui N pertama itu 11 bayangan. Jika sudut antara kedua cermin ditambah 15. Oke, jadi N awal ini kan dia sudah membentuk sudut, tapi kita belum tahu berapa sudutnya. Setelah itu, sudut yang kedua itu adalah sudut pertama ditambah 15. Kemudian setelah ditambah 15, N kedua itu berapa? Gitu pertanyaannya. Jadi, untuk mengetahui N2 ini, kamu harus mencari alfa 1 dulu. Jadi sebenarnya ada dua nih yang ditanyakan, alfa 1 dan N2. Oke, bagaimana cara mencari alfa 1? Pada cermin datar yang membentuk sudut, jadi artinya gambarnya kayak gini tuh, kan membentuk sudut alfa. Nah, jumlah bayangannya bisa kalian cari dengan N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Oke, kita cari dulu yang pertama. Jadi N1 sama dengan 360 dikurangi 1 dibagi alfa 1. Oke, di sini N1-nya adalah 11, kemudian 360 dibagi alfa 1. Alfa 1-nya yang kita cari, kemudian dikurang 1. Nah, ini kamu harus pindah dulu nih yang negatif 1. Pindah ruas ke kiri, jadi positif. Jadi 11 ditambah 1. Kemudian ini 360 per alfa 1. Kan masih gini kan? Nah, 11 tambah 1 ketemu 12. Kemudian 360 dibagi alfa 1. Nah, alfa 1 dan 12 ini tukeran tempat. Jadi 360 dibagi 12. Hasilnya adalah 30 derajat. Itu baru langkah yang pertama. Langkah kedua, kalian harus mencari alfa 2-nya, yaitu di mana alfa 2 adalah alfa pertama ditambah 15. Kenapa ditambah? Nah, karena di sini dia jika sudut antar kedua cermin ditambah 15. Jadi harus ditambah ya. Kemudian kita lanjut. Alfa 1-nya 30 ditambah 15, jadi alfa 2-nya ketemu 45 derajat. Nah, baru kalian bisa mencari N2. Jadi N2-nya gimana? Sama nih, pakai rumus yang sama, 360. Oke, dibagi alfa kedua dikurang 1. Walaupun ini ditambah, tidak berarti rumusnya akan menjadi ditambah, tapi dia tetap dikurang. Berarti di sini 360 dibagi 45, kemudian dikurang 1. Ini 8 dikurang 1, jadi hasilnya 7. Gitu ya. Kalian bisa membaca lagi bagaimana pembahasan ini sambil dicermati. Kemudian kita lanjut lagi nih, yang nomor 5. Di nomor 5, Lilin diletakkan di depan cermin cekung berjari-jari 30 cm. Jadi di sini diketahui R-nya sama dengan 30 cm. Jika lilin berada 20 cm, berarti S-nya adalah 20 cm di depan cermin cekung, maka sifat bayangannya. Oke, kita gambar dulu posisi bendanya. Ini kan cermin cekung. Ini fokus, ini R. Dan ini setelahnya R. R-nya adalah 30. Kalau R-nya 30 berarti F-nya atau fokusnya adalah 15, setengahnya ya. Oke, jadi di sini 15, di sini 30, bendanya di 20, berarti di sini. Kalau di sini ini jarak bendanya 20, berarti dia di ruang berapa? Antara cermin dan F itu ruang 1. Kemudian antara R dan F itu adalah ruang 2. Dan selebihnya ruang 3, yang di belakang ruang 4. Nah nih,
benda berada di ruang 2. Berarti bayangan di ruang 3. Kan jumlah totalnya nih harus sama dengan 5. Bener kan? Nah, kalau bayangan di ruang 3 artinya bayangan ini di depan cermin sehingga dia memiliki sifat nyata dan terbalik. Nah, bagaimana diperbesar dan diperkecilnya? Kalian bisa melihat bayangannya ada di ruang 3, artinya ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda. Sehingga dia pasti diperbesar. Oke, dibuka lagi catatan tentang bagaimana posisi benda dan bayangan itu menentukan sifat bayangan. Oke, lanjut ya. Yang nomor 6. Di nomor 6, Dinda sedang menuju ke rumah neneknya untuk bersilaturahmi. Di perjalanan, Dinda mengamati kaca spion. Oke, kaca spion itu termasuk cermin apa? Cermin cembung. Jadi, kaca spion itu termasuk cermin cembung. Jadi nanti kita menggunakan aturan cermin cembung. Apa aturan cermin cembung? Pada cermin cembung fokusnya selalu negatif. Jadi walaupun nanti jika truk pada spion memiliki fokus 30 cm, berarti di sini nanti kamu negatifkan. Oke, kita lihat diketahui fokusnya sama dengan negatif 30. Walaupun di soalnya tidak ada negatifnya, karena dia cermin cembung, berarti harus dikasih negatif. Truknya setinggi 2,5. Nah, berarti ini tinggi truk 2,2 ya, 2,2 meter. Kita rubah ke senti. Ini 220. Berada 3 meter dari spion, berarti itu jarak benda 3 meter atau 300 cm. Oke, dari sini yang ditanyakan apa? Tinggi bayangan H aksen. Oke, dalam mencari H aksen ataupun H, nanti kalian bisa menggunakan rumus S aksen per S sama dengan H aksen per H. Artinya, langkahnya itu yang pertama kalian harus mencari S aksen. Ini yang ditanya, tapi kita harus mencari S aksennya dulu karena belum tahu. Nah, di sini mencari S aksen dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per negatif 30, kemudian sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per S aksen. Nah, berarti S aksennya gimana? Hati-hati pindah ruasnya ya. Jadi di sini yang S aksennya biarkan di sebelah kanan, tinggal 1 per 300-nya yang dipindah ke kiri karena positif berarti jadi negatif. Ini 30 negatif 1 per 300. Oke, kalian samakan penyebutnya dulu. Saya lanjutin di sini. Disamakan penyebutnya ke 300. Kenapa tidak ke 30? Lebih baik untuk mencegah kesalahan itu ke bilangan yang tertinggi. Nah, itu kan 300, berarti 300 dibagi 30 ketemu 10. Kemudian dikali negatif 1 berarti negatif 10. Yang ini negatif 1 akan sama dengan 1 per S aksen. Berarti
Berarti di sini negatif 11 per 300 itu masih 1 per S aksen. Bagaimana S-nya tinggal dibalik. S aksen ya, X aksennya berarti 300 dibagi 11 masih negatif. Kan negatifnya nggak hilang tuh. Nah, baru nih kamu mencari yang kedua. Semoga muat ya. Yang kedua nih, kamu mencari H aksen. H aksen. Dari rumus mutlak S aksen per S akan sama dengan H aksen per H. Oke, baru dimasukin rumusnya. S aksenmu ketemu 300 per 11 masih ada negatifnya. Dan dibagi S-nya 300. Kemudian H aksennya yang ditanya hanya adalah 220. Ini dalam satuan sentimeter semua. Nah, di sini negatif dimutlakan, negatifnya akan hilang. Kemudian itu bisa dituliskan jadi gini. 300 per 11 dikali 1 per 300. Kok bisa seperti itu sih Ustazah? Jadi di sini itu kayak gini. 300 per 11 dibagi 300 per 1. Kalau mau Ustazah jadikan perkalian kan yang bawah tuh harus dibalikkan. Jadi ini 1 per 300. Nah, ini tuh bisa dicoret kan, yang sebelah kanan masih H aksen per 220. Nah, ketemu nih H aksennya berarti 220 dibagi 11 atau ketemu H aksennya 20 cm. Seperti itu. Di hati-hati pindah ruas, kemudian menyamakan penyebut, kemudian balik ke S aksen itu seperti apa, kayak gitu. Rata-rata kesalahannya di situ, jadi harus lebih hati-hati ya. Yang nomor 7. Di nomor 7, Sarah menggunakan kacamata saat melakukan aktivitas sehari-hari. Jika Sarah tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak 2 meter, maka jenis kacamata dan kekuatan lensa untuk membantu Sarah melihat dengan jelas adalah. Oke, di sini kira-kira Sarah itu menderita kelainan mata apa? Nah, karena di sini tidak dapat melihat jarak dengan jelas itu di 2 meter, itu berarti kan rada jauh ya. Itu artinya dia menderita miopi. Nah, kalau miopi pasti ditolong oleh kacamata negatif. Atau kalian bisa menjawab juga lensa cekung. Terus bagaimana kekuatan lensanya? Kekuatan lensa bisa kalian cari dari P sama dengan negatif 100 per PR. Nah, PR-nya tuh ini yang 2 meter. Diketahui PR-nya 2 meter, kalian harus rubah dulu ke senti jadi 200. Di sini negatif 100 dibagi 200 sama dengan 1 per 2. Masih negatif, kemudian jadi negatif 0,5 satuannya dioptri. Gini. Oke, lanjut yang nomor 8. Di nomor 8, ayah menggunakan kacamata positif. Oke, kacamata positif berarti artinya dia hipermetropi. Jadi di sini hipermetropi atau rabun dekat. Nah, di hipermetropi di sini ayah tidak dapat membaca di jarak baca mata normal. Artinya SM-nya adalah 25. Jarak baca mata normal selalu 25. Kemudian ayah dapat membaca dengan jelas jika Al-Quran tersebut terletak 50 cm. Berarti itu adalah nilai PP. PP-nya 50. Yang ditanya adalah kekuatan lensanya. Berarti P-nya yang ditanya. Nah, rumusnya gimana? P sama dengan 100 per SN akan dikurangi 100 per PP. Jadi, kita tinggal masukin 100 per 25 dikurangi 100
100/50. Oke, saya lanjutin di sini. P sama dengan 100 dibagi 5 itu 25 adalah 4, kemudian dikurangi 100 dibagi 50 adalah 2. Jadi jawabannya 2 dioptri. Gitu. Bisa dimengerti ya. Silahkan dipahami, kemudian dicatat ulang agar kalian dapat lebih mengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.